Bila masa kita sudah meninggal, anak datang kepada orang tua, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, mak bapak saya telah lama meninggal ya Allah. Kedua orang tua saya sampun sudah lama ya Allah meninggalkan dunia ini ya Allah. Maka hari ini saya bermunajat kepadamu ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fanhuma. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan pahala, Allah berikan ampunan kepada kedua orang tuanya, tersebab anak salih yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggalkan dunia. Tersebab apa? Waktu sebelum meninggal orang tuanya masih menyempatkan menitipkan anaknya di pondok pesantren, masukin anaknya ke madrasah, masukin anaknya ke pendidikan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupmu. Sebab orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Mau sesempit dan sesulit apapun, jika Al-Quran selalu kita baca setiap saat, minimal selepas sholat. Kalau tidak bisa dalam sholat 5 waktu, minimal lepas maghrib atau subuh, ambil Al-Quran. Thumma qara'ta ma tayassara minal Qur'an. Kemudian Anda baca ayat-ayat Quran, Anda renungkan, insya Allah walaupun Anda tidak tahu, tidak mengerti makna dan tujuannya, insya Allah Allah jadikan obat bagi Anda semuanya. Maka yakinlah bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasarah. Bahwa ketika Allah turunkan Al-Quran, itu adalah obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah tidak tidak menambahkan apapun bagi orang-orang yang zalim, melainkan hanya sebuah kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ibu-ibu sudah mulai kecapean ini. Sudah mulai ngantuk ya. Mudah-mudahan ibu yang hadir di majelis ini semuanya jadi orang kaya. Kelihatan ibu-ibu sekadau pengen duit semua kayaknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sekadau, para pimpinan pondok pesantren dan lembaga, sahabat-sahabat pengurus MWCNU serta PRNU yang ada di lingkungan desa, nggak ada nama lain Pak, Penitih aja ya. Baik. Di lingkungan desa Penitih, ibu-ibu muslimat NU, sahabat Bansar dan para banom, kemudian yang saya hormati para jamaah, semoga hadirnya kita malam hari ini menjadi salah satu sebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Kiranya Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang salih, amin. Keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, amin. Rezeki kita menjadi rezeki yang halal, ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, jabatannya menjadi jabatan yang barokah.
Saya mohon maaf atas keterlambatan waktu saya datang kepada para panitia, karena kemarin saya berangkat dari kota Pontianak langsung ke Belitung Hulu jam 8 pagi. Alhamdulillah nyampe di Belitung Hulu jam 6 maghrib. Berarti perjalanan saya 10 jam. Rasanya seperti penerbangan Jakarta-Madinah. Turun-turun istirahat setengah jam langsung suruh ceramah. Saya bukan bahagia, malah nyesal. Ini mana panitianya ikut juga kayaknya. Oh, Ustadz Fathul. Bukan menyesal gitu Ustadz Fathul. Saya menyesal kenapa tidak berangkat dari pagi. Maka saya mohon izin, mohon maaf, karena saya beserta istri dan keluarga baru sampai kurang lebih jam 8. Karena tadi masih istirahat sebentar. Alhamdulillah, ternyata desa Penitih ini luar biasa, Pak. Kanan kirinya penuh dengan pohon kurma. Hampir saya mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ternyata asisten saya bilang, bukan Mbah, ini sekadang. Ini apa? Ini juga sejenis pohon kurma, cuma rasanya kecut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu, saya doakan sampian selamat dunia dan akhirat. Jadi orang kaya semuanya. Kalau sudah nyebut kaya, amin semua Ustadz. Nggak ada yang nggak amin ini. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin kita sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan iman kita kepada Allah. Malam ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk datang, kemudian duduk bersama-sama di majelis ilmu, duduk di masjid yang mulia ini. Masjid adalah tempat yang paling baik dan paling mulia di atas muka bumi ini. Maka siapapun yang masuk di masjid, maka Allah pasti akan memberikan rasa aman kepada dirinya. Tempat yang paling aman itu adalah masjid. Bahkan secara hukum fikih, haram hukumnya menagih hutang di dalam masjid. Maka buat besok ibu-ibu di Penitih yang banyak masalah hutang, jangan pulang-pulang dari masjid. Karena nggak ada yang bakal berani nagih di masjid. Kalau ditanya, Bu, mana hutang? Psst, haram. Kredit, haram. Siapa bilang? Hukum fikih mengatakan tidak boleh bicara soal hutang piutang di dalam masjid karena hukumnya tidak boleh. Wah, nampaknya ibu sekadau ini makin pintar kesininya. Ibu-ibu sekalian dan para bapak-bapak, ada orang kemudian salah faham tentang makna surah. Sebagian mengatakan, wow, orang Islam di Indonesia ini sudah termakan khurafat, termakan kepada ajaran-ajaran lama. Kalau tiap malam satu Muharram, satu surah, kemudian jamasan keris. Masih Pak? Masih ada keris? Ustadz masih? Masih? Ibu-ibu yakin malam satu surah? Cuci keris? Ngoten loh Bu, keris. Cih, wah pikirannya kemana-mana coba. Oh ngoten Bu. Syuro itu terambil dari kata Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dalam proses hijrah, yang kemudian nanti di belakang hari pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an,
Kemudian bulan Muharram ditetapkan sebagai awal tanggal pertama atau bulan pertama dalam kalender Islam. Nabi dilapori oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami menemukan orang-orang Yahudi di Madinah ini." Karena memang sebelum datangnya Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin di kota Madinah, masyarakat Madinah pada masa itu sudah banyak yang beragama. Yang Yahudi itu dari kabilah Bani Nadir dan Qainuqa. Sementara yang Nasrani yang ada di Madinah itu dari golongan kabilah Aus dan Khazraj. Kemudian Nabi dilapor oleh sahabat, "Ya Rasulullah, orang Yahudi yang ada di Madinah hari ini berpuasa ya Rasulullah." "Sudah kamu tanya kenapa mereka puasa?" kata Nabi. "Sudah ya Rasul, dan mereka mengatakan bahwa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram hari ini karena mereka bersyukur terhadap Allah di saat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan segala kesombongannya. Nabi Musa dan para pengikutnya Allah selamatkan pada hari ini di 10 Muharram, maka mereka bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita ini sebenarnya lebih berhak terhadap Musa dibandingkan orang Yahudi. Maka kemudian Nabi mensunnahkan kepada para sahabat pada masa itu, menganjurkan kepada para sahabat yang ada di Madinah untuk berpuasa pada 10 bulan Muharram. Maka sebelum datangnya perintah puasa Ramadan, umat Islam itu berpuasa pada tanggal 10 Asyura, tepatnya tadi siang. Semuanya pada puasa, Bu? Alhamdulillah sama dengan saya. Kalau saya punya alasan, Pak Yayi, alasannya saya musafir. Dalam safar kan boleh tidak puasa. Tapi kalau bukti sesungguhnya yang tahu itu istri saya. Jangan buka di sini Umi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas kemudian di masyarakat Jawa datanglah Islam pada abad ke-15-16. Para kanjeng Sunan mendakwahkan Islam di tengah masyarakat Jawa. Kemudian diajarkan bagaimana berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan pergantian tahun di bulan Muharram. Maka kemudian yang kotor-kotor itu dibersihkan. Awalnya Kanjeng Sunan Giri merasa keberatan, karena kata Kanjeng Sunan Giri, "Wah, ini bahaya ini. Karena ini dikhawatirkan melanggar syariah Islam." Karena Sunan Giri orangnya keras dan tegas, Pak. Tapi kemudian tampillah yang menjadi penengah, yang bernama Raden Mas Sahid, yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pemikirannya luas dan luas. Maka kata beliau, "Kanjeng Mas Sunan, sebaiknya tidak perlu kita larang dengan begitu keras masyarakat di sini. Masyarakat di sini baru saja keluar dari kesyirikan, baru keluar dari ajaran Hindu. Biarkan mereka itu selagi tidak menyimpang dari syariat Allah. Toh niat dan tujuannya adalah membersihkan diri. Apa yang ada di rumah kemudian oleh para bapak-bapak dikeluarkan. Karena masyarakat Jawa punya senjata khas namanya keris. Mungkin dalam bahasa Arab disebut dengan harith, bermakna penjaga. Orang Jawa dengan tradisinya merasa tenang kalau kesana kemari menampilkan dengan bentuk kehebatan maskulinnya sebagai laki-laki membawa keris. Di Jawa Barat
ada tradisi membawa senjata disebut dengan kujang. Nah, di belahan Sumatera ada masyarakat Muslim Aceh yang juga punya tradisi, dan tradisi senjata laki-laki, senjata yang ada di sana disebut dengan rencong. Masyarakat Madura nyebrang sedikit dari Surabaya ke arah timur. Ada yang Madura, Pak? Ada yang Madura? Ada, ini. Oke, kulo sama Ustadz Fathul. Mbah kulo Madura, Bu. Tiang Sampang. Sampang itu Madura ya? Yakin Madura? Sampang Madura, Bu. Wah, baru sadar kulo tuh, Bu. Ngapunten Ustaz, jenengan? Siapa nama jenengan? Nggih, jenengan. Pak Kumis beracun. Nggih? Marsuti, sebelahnya lagi? Imam Rafi'i. Oh, ini muridnya Imam Syafi'i ini. Tapi nenek kulo, Mbak Putri itu masih ada darah Malangnya, Ibu. Kemudian nyebrang ke arah Madura, karena budaya Madura juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Jawa. Madura juga Jawa, Jawa bagian timur. Jadi sering tanya, Pak Ustadz, Pak Yayi ini orang Madura? Bukan, saya orang Sampang. Bingung semua. Sampang itu di mana? Saya juga nggak tahu di mana ya. Tradisinya sama, Pak. Maka setiap malam satu suro mereka bermunajat kepada Allah untuk tazkiyatun nufus, membersihkan hatinya, bermujahadah dengan kesungguhan hati kepada Allah. Salah satu senjata yang sangat diandalkan yang bernama keris, kemudian juga ikut dimandiin. Maka kemudian kita kenal malam satu suro itu dengan malam apa, Pak? Kalau mandiin keris? Jangan kemana-mana pikirannya, Pak. Oh, belum pernah tahu. Disebut dengan jamasan. Ngoten nggih? Mandiin keris. Jangan, tapi kemudian di belakang hari muncul orang-orang yang tertentu langsung mengatakan haram pegang keris. Loh, apa hubungannya keris dengan barang haram? Keris ini hanya senjata. Bahkan Pangeran Diponegoro dulu berjihad, berjuang di jalan Allah, memperjuangkan kemerdekaan, pakai senjatanya keris. Terkecuali guru kita Ustadz Imam Rafi'i pas pegang keris ditanya, ngapunten Pak Yai, lah jenengan niku pegang keris itu maksudnya apa? Oh, sejak saya pakai keris ini, alhamdulillah. Kenapa? Makan enak. Sejak saya pakai keris ini, rezeki lancar. Ini yang berbahaya. Hal-hal yang tidak menyangkut dan merusak nilai-nilai akidah, tradisi masyarakat yang ada di Indonesia itu jangan semuanya disalah-salahin. Saya jelasin, Bu ya. Biasanya kalau ceramah di sini berapa menit, Pak? Berapa? Ini kayaknya nyesel saya datang ke sini ini. Dua jam ya? Allahu Akbar. Ini malah sekalian melean kayaknya ini. Tirakatan suro ini. Nah ini nampaknya yang jadi masalah yang menggagas ini Ustadz Imam Rafi'i nampaknya ini. Nah, nyesel kita ketemu beliau ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena ada berapa tradisi-tradisi sebelum datangnya Islam yang oleh Nabi masih dipertahankan tapi diluruskan. Pertama, bulan ke-9 dalam kalender Islam itu dikenal dengan bulan Ramadan. Sebelum turun perintah Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan, ada puasa namanya puasa Muharram. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal faridah qiyamul lail. Salat yang paling baik setelah salat fardu itu adalah qiyamul lail atau salat tahajud.
Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Dan puasa terbaik setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Muharram. Dulu selepas Ramadan, kebiasaan masyarakat Arab itu mengadakan acara pesta yang disebut dengan acara Nairuz. Diganti oleh Nabi setelah turun perintah melaksanakan puasa Ramadan. Selepas Ramadan maka adakan Idul Fitri. Sebelum turunnya syariat Islam, selepas bulan Dzulhijjah, bulan yang terakhir dari kalender Islam, orang Arab biasanya mengadakan pesta yang disebut dengan makhrajan. Rasulullah menggantinya menjadi Idul Adha, menjadi hari raya kurban, diluruskan dengan nilai-nilai syariah. Maka malam ini ada yang protes. Wah, Muharram itu kan gak ada tuntunan dari Nabi. Iya kok. Muharram itu Nabi biasa saja. Ya saya jawab, ya kamu juga jangan ngegas, biasa saja. Apa urusannya dengan Anda? Kami duduk bersama-sama di majlis. Kami bersama-sama duduk di masjid pada bulan Muharram sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ternyata pada tahun ini Allah berkenan memanjangkan usia dan umur kami. Rezeki kami tidak Allah kurangi. Nikmat selalu datang kepada kami. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, firman Allah. Dan adapun ketika kalian mendapatkan nikmat dari Allah, fahaddits, sebutkan. Malam ini kita tahaddus bin ni'mah, menyebutkan rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat usia yang panjang. Ternyata pada bulan Muharram ini, atau yang kita kenal dengan bulan Suro atau bulan Ashura ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, kemarin sebelum datang Muharram, sawit cuma harganya 1.800, kemudian hari ini jadi 2.000. 2.000 ya? 2.000 Pak. Kok murah Pak? Karena di kampung saya kelapa sawit 3.800 Pak. Serius. Kelapa sawit 3.800. Kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Udah kaget, alhamdulillah ya Allah, 3.800. Kita ini syukur sama Allah. Tuh yang panen sawit. Panen sawit minimal, ya kalau maksimalnya mungkin 2 minggu sekali. Alhamdulillah ya Allah, masuk Muharram tahun 1445. Biasanya ya Allah kalau saya panen 1 hektar itu cuma 2 ton ya Allah. Dan hari ini bulan Muharram saya panen 3 ton ya Allah. 1 tonnya saya sumbangkan ke masjid ya Allah. Kok nggak ada yang amin sih? Kelihatan pelit ya. Lah ini penting Bu, mensyukuri nikmat Allah, nikmat umur, nikmat usia, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita menghitungnya pasti tidak akan pernah mampu kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, kata Allah. Yuk kita mulai dari tadi pagi. Bangun dari tidur, kita dapat membuka kedua mata kita dengan normal. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bangun sehat ya Allah. Biasanya kalau jam segini saya bangun ya Allah, pandangan mata agak kabur ya Allah. Tapi ternyata karena gajian, pandangan mata saya jelas ya Allah. Kalau tanggal 27, 28 biasanya kalau ngelihat uang remang-remang ya Allah. Tapi berhubung kemarin Muharram ya Allah, saya jual sawit itu, saya jual 5 ton ya Allah. Alhamdulillah jelas mata saya ya Allah. Bangun tidur kita nafas gratis. Nafas gratis tidak Pak? Gratis. Dan Allah tidak pernah mendatangkan gaji, enggak pernah mendatangkan tagihan. Kalau ibu tiap bulan dapat tagihan
tagihan nafas dari Allah nggak mungkin mampu bayar. Orang sakit di rumah sakit itu susah bernafas pakai oksigen. Satu oksigen 500.000. Cuma bertahan 12 jam. Satu hari satu malam oksigennya butuh 2 tabung. Berarti 2 tabung kali 500.000 itu 1 juta. 1 bulan berarti 30 juta. 1 tahun 360 juta hanya untuk tabung gas. Tabung gas, Bu. Hah? Oh, beda ya? Oh, beda. Kalau saya cerita tabung gas ini, Pak, saya selalu tersenyum melihat istri, Pak. Dan kayaknya penyakit ini sama dengan ibu-ibu di Skadau ini. Bu, ibu sayang tidak sama suami? Serius? Yakin? Alah. Kita kasih contoh. Bagian pasang gas takut. Panggil suami. Mas, tolong bantu dong. Kenapa? Kenapa, Bu? Pasangkan gas. Kenapa nggak pakai sendiri? Takut meledak. Takut meledak, tapi yang disuruh siapa? Tega apa tidak? Tega. Katanya sayang. Coba kalau seandainya meledak gimana? Kawin lagi. Wah, itu istri jenengan kale. Nah ini, Bu. Kita malam hari ini apa yang kurang? Bangun pagi kita turun dari tempat tidur. Sebelum turun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bersyukur dulu kepada Allah yang telah menghidupkan engkau sesaat dari kematianmu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ibu-ibu masih ingat doa sebelum makan? Doa sebelum makan? Doa sebelum makan, Ibu? Doa sebelum makan? Oh, masih ingat. Karena kebiasaan ibu-ibu zaman sekarang, Pak Yayi Rofi'i, ibu-ibu sekarang kalau mau makan bukan baca itu, tapi keluarkan HP dulu. Hanya mau makan jengkol, difoto dulu. Halo guys. Astagfirullahaladzim. Kata orang Jakarta, saya ukur-ukur makan jengkol, diposting. Halo guys, ini makanan ternikmat sedunia guys. Dan ini namanya jengkol. Diposting seluruh Indonesia. Padahal doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Islam itu punya aturan yang indah. Islam itu punya tatanan yang baik. Agar umat Islam itu dalam hidupnya memiliki keteraturan yang sempurna. Baik itu menyangkut antara dirinya pribadi dengan Allah Rabbnya, ataupun antara kehidupan dirinya dengan orang yang lain. Maka penting bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang ada di desa Penitih, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau. Yuk sering-sering kita ngaji. Nggak ada ruginya orang ngaji. Tidak ada malunya kita bertanya kepada guru-guru mulia kita. Kalau memang seandainya kita tidak faham tentang satu ilmu, kalau kita tidak faham tentang satu urusan agama, maka bertanyalah kepada orang yang faham. Siapa para guru-guru mulia kita? Ada ustadz-ustadz yang hadir malam ini. Tadi juga ada ustadz guru kita yang dari Belitang. Mana itu? Belitang Hilir. Ustadz siapa tadi? Ustadz Wahyu ya? Guru-guru kita ini di sini kan guru-guru yang punya sanad. Ustadz Bagus namanya. Iya, Ustadz Bagus. Gak usah malu nanya. Datang sama Pak Yayi Rofi'i, datang sama Pak Yayi yang lain. Pak Yayi, bolehkah saya sholat sambil tersenyum? Karena pertanyaan ini sama dengan pertanyaan anak bungsu saya, Pak. Abi, sholat itu perintah Allah. Iya, baik. Sangat baik saya bilang. Tersenyum itu perintah Nabi. Bagaimana kalau menggabungkan antara perintah Allah dengan Nabi? Saya bingung, Pak. Yang mana? Sholat sambil senyum? Iya juga ya. Biar nggak salah tanya sama para yayinya nanti.
Maka para ulama mengingatkan, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Berguru kepada orang yang punya sanad. Pak Yai Rafi'i punya guru, gurunya berguru kepada gurunya sampai nanti kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu berguru tanpa sanad, berguru agama tanpa sanad, ingat bahwa sanad di dalam ilmu itu adalah bagian pokok dalam hal ilmu agama. Kalau orang itu dia menyampaikan ilmu tanpa dasar kepada sanad yang jelas, laqala man syaa ma syaa, maka niscaya dia akan berbicara tentang agama Allah itu sesuai dengan kehendak hatinya saja. Maka berhati-hati para jamaah, mumpung kita punya guru, mumpung kita punya ustadz, lebih-lebih para sahabat dan teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang insya Allah keilmuannya jelas, memiliki garis sanad keguruan yang insya Allah akan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini saya boleh minum sebentar Ibu? Allah. Bismillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini yang hadir dari berapa kampung ini Pak Yai? 2 kampung ya? 1 desa. 1 dusun. Oh, 1 SP. SP itu apa Pak? Bukan surat perintah Pak. Yang saya tahu SP itu surat perintah. Satuan Pemukiman. Oh, satuan pemukiman. Dari kemarin Ustadz Fathul bilang ini SP sekian Bah, SP2, SP3. Perasaan saya kalau SP sampai 3 Pak. Berarti nanti surat pemberhentian penyidikan. Nah, malam ini kita bersama-sama di masjid yang mulia ini. Kita bersama-sama ngaji. Walaupun mungkin punya keterbatasan, tapi saya akan sampaikan. Karena seperti apapun keadaan kita, kita harus mau dan mampu mensyukuri apapun yang Allah titipkan untuk kita. Bumi Allah ini begitu luasnya. Allah dengan segala kehendaknya menginginkan saudara-saudara untuk bertemu saya. Ibu jauh-jauh dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah? Iya. Dari mana? Ustadz kita dari Blitar. Pak Kumis beracun dari mana? Banyuwangi. Wah, Banyuwangi itu serem Ibu. Banyak jin apa santet Bu? Tapi nggak usah khawatir Pak. Karena menurut data yang ada di Indonesia itu, bahkan mungkin seluruh dunia, makhluk paling lucu di dunia itu adalah laki-laki. Makhluk paling lucu di dunia itu adalah laki-laki. Dan makhluk paling menakutkan adalah perempuan. Kita baca data sekarang. Anak kecil itu mesti suka nonton film-film yang lucu, namanya Upin Ipin. Upin Ipin laki-laki bukan? Nonton SpongeBob, laki-laki bukan? Dan semuanya lucu. Suka nonton Doraemon. Doraemon laki-laki bukan? Laki-laki. Coba kalau perempuan. Kuntilanak, Mak Lampir, Genderuwo, Roro Kidul, Suster Ngesot. Berarti yang lucu itu laki-laki, yang menyeramkan itu perempuan. Sepakat Pak Kumis? Enggak Pak. Walaupun Pak Kumis ini tinggi, gagah perkasa dengan kumis melintang, nyampe ke rumah jadi kucing. Rafi'i balas dendam malam ini. Loh, ingat Pak, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang hebat. Kita ini menjadi seperti ini karena perempuan, dan itu bernama ibu. Dan keberhasilan dan kesuksesan bapak-bapak sebagai suami itu tergantung kepada doa istri.
Saya nggak berani lanjutin. Karena istri saya ikut. Aman Umi, aman kan? Ya. Jadi saya pernah kejadian ke Imam Rafi'i. Saya dulu paling senang pakai peci hitam, songkok hitam. Karena mbah laki saya itu, mbah kung saya orang Madura, otomatis orang Madura itu biasanya songkoknya rada tinggi Pak. Dan saya lihat di belakang ada satu agak tinggi. Senangannya orang Jawa Timuran, khususnya orang Madura itu tinggi Pak. Bahkan saking senangnya tetangga saya itu, tonggo kulon itu, ada yang sampai ukuran 50 cm. Dan itu kalau setiap mau pulang ke Madura ditolak di penerbangan Pak. Karena itu sangat mengganggu sekali. Tingginya 50. Saya pakai songkok itu dulu karena saya menghargai budaya Indonesia. Dengan ingin menampakkan bahwa saya ini adalah Muslim yang sangat cinta damai. Kenapa hari ini berganti menjadi kufiyah ini? Kufiyah ini konon dulu ditemukan oleh orang Kufah di Irak. Maka disebut dengan kufiyah. Tapi para ulama tasawuf menyebutnya khufiyah. Rasa takut kepada Allah. Sebab kalau sudah pakai beginian, insya Allah timbul rasa takut kepada Allah. Nah, awal mula cerita kenapa kemudian saya pindah songkok putih. Saya pura-pura nyimpen uang 300.000 dalam songkok hitam. Saya untuk menguji kehebatan dan kejeniusan istri saya, apalagi bab penciumannya. Saya simpen uang 300.000 di kopiah Pak. Boleh dicoba nanti Pak, untuk ngetes kehebatan istri Bapak. Saya berpikir 300.000 nggak bakal ketemu nih. Tahu-tahu sholat subuh istri saya bangunin. Bangun Bi. Saya jawab, saya sudah sholat subuh Mi tadi. Iya bangun sebentar. Ada apa? Ini uang apa? Pegang uang sama songkok. Padahal tadi malam udah disimpan baik-baik itu uang. Dalam pikiran saya, yes aman ini uang. Ternyata istri saya penciumannya hebat. Pas saya buka mata, astagfirullahaladzim. Kalau nggak kuat-kuat, saya jantungan pagi itu. Kenapa? Ternyata istri saya tahu tempat saya menyimpan uang 300.000. Saya pura-pura bangun, duduk. Ada apa Mi? Ini uang apa? Perasaan saya seperti diinterogasi di Polda Pak. Istri saya nanya, ini uang apa? Jawaban saya gampang. Itu uang sial Umi. Uang apa? Uang sial. Kenapa uang sial? Udah diumpetin masih ketemu. Tapi ternyata memang Allah memberikan kehebatan kepada perempuan secara instinktif. Secara insting tahu, wah ini ada yang mencurigakan ini. Ini seperti aroma uang ini. Untuk itu bapak-bapak silakan coba besok subuh. Simpan uang di situ. 100 atau 200.000, pastikan apakah istri bapak tahu atau tidak. Kalau tahu berarti dia sangat hebat. Dan itulah perempuan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kemudian ketika Nabi hijrah, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, orang muslim yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu menjaga lisannya, menjaga tangannya agar tidak menyakiti saudaranya muslim yang lain. Dengan lidahnya dia mampu saudaranya, dia dengan lidahnya dia tidak menyakiti saudaranya, dan dengan tangannya dia menjaga dirinya agar tidak mengganggu saudaranya yang lain. Maka menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik, diawali dengan kalimat-kalimat yang baik, diawali dengan perilaku yang baik. Ada orang yang salih, ada orang yang taat kepada Allah, dia selalu patuh sujud kepada Allah, tetapi kadangkala dia tidak mampu menjaga perilaku lisannya kepada orang lain. Ketika di hadapan Allah,
dia menjadi hamba Allah yang taat, dia menjadi hamba Allah yang sajid, selalu sujud kepada Allah. Tapi berhati-hatilah bahwa ketika hubungan dengan Allah itu sudah dijaga, jangan sampai hubungan kita dengan manusia yang lain kemudian kita abaikan. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada kaum muslimin, dan mengajarkan kepada kita semuanya untuk berhati-hati dengan sebuah benda kecil yang nyaris tanpa tulang. Dengan lidah ini kita bisa masuk neraka, bahkan kita bisa masuk surga dengan mudah. Dengan lidah ini kita bisa berbuat baik, tapi dengan lidah ini pula kita mampu menyakiti hati orang lain. Maka berhati-hatilah, kata Nabi, lidahmu bisa menyebabkan datangnya ampunan Allah, tapi lidahmu bisa saja juga menghadirkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, dan Allah merasa tidak senang terhadap ucapanmu. Maka kemudian Nabi mengatakan, orang hijrah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menghijrahkan hatinya dari keburukan kepada kebaikan, dari maksiat kepada taat, dari kesyirikan kepada aqidah, dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Maka hijrahkan hati kita, hijrahkan perbuatan kita, hijrahkan ucapan kita, hijrahkan akhlak-akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang lebih baik. Maka insya Allah umat Islam, kita pribadi, keluarga kita, masyarakat sekitar kita akan menjadi manusia-manusia yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena ibu adalah tolok ukur keberhasilan dalam sebuah rumah tangga. Ibu yang menentukan kemana arah anak-anak kita ke depan. Ibu yang baik insya Allah akan mengarahkan anaknya kepada pendidikan yang baik. Ibu insya Allah akan mampu memberikan pilihan terbaik untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Maka oleh karenanya, peran seorang perempuan, peran seorang wanita, belajarlah kepada perannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri tercinta baginda kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadinya hijrah, Sayyidah Khadijah sudah wafat meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepala Sayyidah Khadijah berada di pangkuannya. Dan ketika berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah memanggil putrinya Fatimah. Ya Fatimah, ya Ummi, ada apa wahai Ummi? Kesinilah, kemarilah anakku. Sampaikanlah kepada ayahmu. Padahal Khadijah Al-Kubra itu berada di paha Rasulullah. Tapi karena saking hati-hatinya kepada Rasulullah, saking memuliakan suaminya, beliau tidak berani berbicara langsung kepada Rasulullah. Tapi kemudian Sayyidah Khadijah berbisik kepada Fatimah Az-Zahra, wahai putriku, sampaikanlah kepada ayahmu, jika seandainya aku meninggal, aku hanya meminta satu, selimuti aku dengan sorban yang biasa dipakai oleh ayahmu Rasulullah Muhammad ketika berdakwah di jalan Allah. Putrinya bertanya kepada Sayyidah Khadijah, wahai Ummi, kenapa Ummi tidak berbicara langsung kepada ayahanda Rasulullah? Bukankah ayah ini, bukankah ayahanda ini adalah suamimu? Apa kata Sayyidah Khadijah? Wahai anakku, ayahmu itu memang suamiku. Rasulullah Muhammad memang suamiku yang paling aku sayangi dan aku cintai. Tetapi dia adalah kekasih Allah yang paling Allah cintai. Aku merasa malu jika aku berbicara kepadanya. Baiklah Ummi. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya kepada putrinya Sayyidah Fatimah, wahai putriku Fatimah, apa yang disampaikan oleh ibumu barusan, nak? Fatimah radhiyallahu anha menjawab, ayahanda, barusan Ummi meminta agar aku menyampaikan permintaan sebelum beliau wafat. Apa permintaan ibumu?
Nanti kalau ibu sudah wafat, Umi sudah wafat, Umi hanya meminta sorban yang biasa abah pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Menetes air mata Rasulullah, menetes air ma'rifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu mulianya Sayyidah Khadijah. Padahal kemudian kata Nabi, wahai istriku Khadijah, kenapa engkau tidak berbicara langsung kepadaku? Padahal seluruh hartamu sudah aku habiskan untuk perjuangan dakwah di jalan Allah. Waktumu juga selalu engkau habiskan untuk membantu perjuanganku di jalan Allah. Seluruh kemuliaanmu di tengah masyarakat Arab engkau abaikan hanya demi aku suamimu yang berjuang mendakwakan Islam. Hartamu habis, kemuliaanmu habis di tengah masyarakat Arab Quraisy. Tapi kemudian engkau hanya minta satu hal kepadaku, dan hanya meminta sebuah selendang, meminta sebuah sorban yang sering aku pakai dalam berdakwah. Kemudian Sayyidah Khadijah menjawab, ya Rasulullah, jika seandainya aku wafat, jika seandainya aku meninggal ya Rasulullah, dan perjuanganmu belum selesai, dakwahmu belum selesai, tetapi engkau masih membutuhkan bantuanku, galilah kuburanku. Galilah kuburanku ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku untuk engkau jadikan jembatan menyeberangi lautan, menyeberangi sesuatu yang tidak bisa engkau seberangi. Kalau memang seandainya engkau ingin ya Rasulullah. Semakin sedih hati Rasulullah, semakin memuncak kesedihan Rasulullah demi mendengar jawaban yang sangat agung dari seorang perempuan mulia yang bernama Khadijah bintu Khuwailid, yang menjadi istri terkasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur ibu-ibu di mana-mana tempat, di Sekadau, di seluruh kabupaten kota. Bahkan saya temukan ibu-ibu kalau sudah pengajian di majelis taklim itu luar biasa. Baik itu yang ikut di majelisnya Muslimat NU, ataupun di BKMT, ataupun di pengajian-pengajian yang lain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang senang ngaji di majelis ta'lim, ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Amin. Pulang ke rumah tinggal amalkan, sebab janji Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu-ibu yang berangkat dari rumah mencari ilmu Allah, menuntut ilmu Allah hanya untuk kebaikan ibadah di jalan Allah, untuk memperbaiki kualitas kehidupan rumah tangga, untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Setiap langkah ibu Allah catat, mulai berangkat dari rumah, duduk di tempat ini, pulang lagi ke rumah nanti, selesai dari majlis malam ini. Setiap langkah kaki ibu Allah catat, dan itu adalah merupakan langkah yang terbaik menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, apakah malam ini saya pulang bawa ilmu, walaupun tidak bawa ilmu yang banyak, minimal membawa nilai barokah dari pertemuan ini. Minimal kita bisa saling menyaksikan bahwa ternyata malam ini kita berikhtiar bersama panitia, berusaha sebaik mungkin bersama panitia, hadir di majlisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah li thalabil ilm, untuk menuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, mengandung nilai barokah dan kebaikan bagi diri dan keluarga, lebih-lebih nanti untuk umat yang ada di sekitar kita masing-masing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas, apa yang menyebabkan kita tidak bersyukur kepada Allah? Apa yang kurang dari hidup kita ini? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bangun tidur sehat, telinga bisa mendengar dengan normal, pandangan mata bisa melihat dengan jelas, kaki bisa melangkah dengan kuat tanpa harus menggunakan alat bantu. Bukankah itu adalah nikmat yang besar dari Allah? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamarau. Allah bertanya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di desa Peniti.
Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Allah yang manakah yang masih membuat kalian ragu-ragu kepada Allah? Bukankah nikmat iman dan Islam ini sudah lebih dari kata cukup? Bukankah nikmat sehat ini sudah cukup? Bukankah nikmat rezeki ini sudah cukup? Bukankah nikmat umur ini sudah banyak dan sudah cukup? Apalagi yang kurang, kata Allah. Kalau itu masih kurang, menunjukkan kualitas kita, kualitas iman kita ini masih lemah dan tidak mampu melihat dan memandang karunia dari Allah itu sebagai rahmat yang membahagiakan. Kita duduk bersama-sama ini luar biasa. Walaupun mungkin besok bapak-bapak habis sholat subuh harus berangkat lagi ke ladang sawit. Ibu-ibu juga ada yang ikut dengan suami ke ladang sawit. Bersyukurlah kepada Allah. Tidak kurang-kurang Allah memberikan nikmat. Kalau sawit itu ndak Pak? Harus dirawat gitu. Oh, dirawat juga. Enggak ditanam terus tunggu hasil. Oh, enggak bisa. Pakai modal juga, Pak. Oh. Oh ya, tak pikir itu tanam selesai tinggalin. 4 tahun tinggal lihat panen apa tidak. Oh, enggak bisa ya? Oh, seperti itu. Kalau gitu nggak jadi petani sawit saya ini nampaknya, Pak. Kalau kerjanya rumit kayaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini masjid apa namanya ini? Wah, ini foto siapa ini? Wah, ini kok ganteng sekali. Ini aslinya kok kayak gini ya? Kokohkan hati dengan iman, ukir prestasi dengan ilmu, dan taklukkan dunia dengan Quran. Subhanallah, dahsyat sekali ini. Siapa yang nulis ini, Pak? Hah? Siapa yang nulis temanya ini? Wah, ini bikin susah saya jadinya ini. Kalau sudah bicara Quran ini saya takut, Pak. Walaupun doa saya setiap saat kepada Allah, Allahumma ja'alil Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa sifaa'a sudurina. Saya kalau berdoa kepada Allah itu, walaupun saya ini tidak terlalu fasahah dalam membaca Al-Quran, tapi saya belajar membiasakan diri untuk istiqomah walaupun sedikit. Ibu, ini kan sudah bisa baca Quran semua ya? Insya Allah bisa. Sudah hatam Iqra 2, Ibu? Karena betul Pak Yai Rafi'i, saya pernah dibuat manggel sama ibu-ibu. Kebetulan saya datang ke pesantrennya adik kulo. Kebetulan pesantren adik kulo itu ada cabang tahfidz. Yang daftar ini ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Saya tanya sama adik saya, siapa itu? Mas, ada jamaahmu mondokin anaknya ke sini. Baik. Ya udah, saya minggir sedikit. Cerita. Baik, anak ibu mau dimondokkan di sini. Iya Pak Kiai, saya percaya dengan Pak Kiai. Ya, dijelasin sama adik saya itu. Kalau ini sistem yang kita pakai di sini salafiyah, bukan salafiyah. Kata adik saya, salafiyah. Jadi ada yang paling penting di sini adalah pelajaran kitab kuning, Bu. Gini dijelasin. Oh iya, insya Allah anak saya ikut Pak Kiai. Terus yang kedua, ada cabang tahfidz, hafalan Quran. Ibu pilih yang mana? Kalau bisa anak saya ikut tahfidz. Adik saya nanya, anak ibu sudah bisa baca Quran? Sudah bisa? Bisa, lancar. Sudah pernah ditahsin? Baru Iqra 3 Pak Ustaz. Hah? Iqra 3 tapi suruh masuk pesantren. Ini kan buat kerjaan kiai, Pak. Ya kalau masuk pesantren itu minimal, nggak pakai maksimal ya. Minimal itu sudah bisa baca Quran, minimal sekali. Biar lebih mudah kiainya di pondok pesantren, kalau ilmu alat paling minim ya al-jurmiyah. Paling minim. Jadi biar kiai di pesantren itu nggak berat, Pak. Ini anak baru belajar Iqra 3 suruh ikut tahfidz.
Ini kan kerjaan wangil, Pak. Berat ini loh. Wabot ini, Bu. Maka saya bilang sama adik saya, "Li, jangan kamu terima yang ini." Loh, tapi saya kasihan, Mas. Wow, berat ini. Nanti kalau sudah bisa baca Quran, sudah bisa lalaran Quran, suruh bawa ke sini. Lah kerjaan kiai itu berat, Bu. Walaupun saya bukan kiai pesantren, tapi adik-adik saya kan punya pesantren. Coba, kalau pesantrennya sudah ribuan, itu kan masih banyak para lora, gus-gus yang ikut bantu. Tapi kalau pesantren yang masih baru, santrinya 100, itu kan berat. Karena mungkin para lora dan gus tidak terlalu banyak. Yang paling berat lagi itu apa? Masuk pesantren, 1 tahun yang lulus 100, yang pinter pulang. Yang 100 sudah alim, sudah pinter baca kitab, pulang. Diambil orang tuanya. Dikirim lagi yang bodoh. 100 orang lagi. Ngurus anak sendiri kadang nggak mampu. Tapi ngurus anaknya orang harus mampu. Maka saya ingetin ke adik-adik saya yang jadi kiai di pesantren. Jadi kiai itu harus sabar. Sabarnya harus double. Coba, Bu, Ibu, bisa jaga anak sampai 10 jam satu hari? Bisa? Bisa jaga anak 10 jam satu hari? Bisa? Jaga suami 2 jam bisa? Bisa ya? Jadi gini, Bu. Kalau ibu nanti Allah takdirkan punya anak-anak yang mau masuk pondok pesantren, ikhlaskan dulu hatinya. Kenapa harus ikhlas? Bukan kiainya yang harus ikhlas. Orang tuanya yang harus ikhlas. Karena dididikan di pesantren itu berat, sulit. 24 jam. Para kiai di pondok pesantren berpuluh-puluh tahun ngedidik anak-anak umat ini. Masih kuat dan masih sabar. Tapi kadangkala masih ada juga di Kalimantan Barat, Pak. Nggak tahu kalau di Jawa sana. Di Kalimantan Barat, anaknya masukin pesantren, sudah pasrahin sama kiai di pondok pesantren, anaknya degil, anaknya nakal, disentil orang tua nggak terima. Ada, Pak. Bukan cuma kata, wakeh itu. Masalah, Pak. Mestinya sebelum berangkat, anak sebelum masuk pondok pesantren, bapak ibunya mesti sabar, ikhlas apapun nanti yang dilakukan oleh sang guru dengan niat dan tujuan untuk membentuk disiplin keilmuan kepada sang anak. Terlebih saat lagi dalam masalah ilmu agama pun yang tidak kalah pentingnya adalah tentang ilmu Al-Quran. Agar nanti ketika anak kita pulang ke rumah, ada yang menjadi hadiah untuk kita ketika kita sudah mati meninggalkan alam ini. Saya sering sedih, Pak. Ketika saya takziah, hadir di acara melayat atau pemakaman, kadang-kadang anaknya sendiri tidak bisa nyolatin orang tuanya. Ini kan menyedihkan. Saya tanya, kenapa kamu nggak nyolatin ayahmu? Sholat jenazah itu fardu kifayah, kewajiban kolektif. Satu orang sunnah nyolatin, yang lain tidak masalah. Tapi yang masalah bukan di situ. Kamu itu anaknya. Masa hal yang paling sederhana saja kamu nggak paham? Nyolatin bapak saja kamu nggak bisa. Ini kan sedih, Pak. Harta yang bertumpuk-tumpuk, kata orang Melayu. Paham bahasa Melayu enggak nih? Paham. Baiklah, saya sikat pakai bahasa Melayu aja. Biar paham orang Segadau nih. Saya nih, tuan-tuan guru, di tiap penghujung bulan saya ceramah kat Malaysia. Betul. Saya ceramah kat Malaysia. Awal mula saya ceramah kat Malaysia, orang Malaysia kaget. Tuan guru,
Tuan guru ni orang Malay ke? Oh, orang Malay, saya bilang. Daripada saya ditangkap. Ini wajah meyakinkan teroris ini, kata. Orang sana bingung. Saya kata, tuan guru ni orang Malay. Orang Malay. Kat mana guru? Kuala Lumpur. Karena saya tahu kampung saya itu masih banyak lumpurnya, Pak. Jadi di Kualanya itu banyak lumpur. Kuala Lumpur. Kaget karena bahasa saya ini mereka kata, mereka cakap bahasa saya ini cakap Malaysia punya. Dia tak tahu. Sebelum saya berangkat Malaysia, saya punya anak kecil yang umur 8 tahun. Tiap pagi 4 bulan saya nonton filem Upin Ipin. Mestikan bahasa saya. Oh, ternyata orang Malaysia ini begini bahasanya. Dan satu kata yang boleh dikata masa tu, saya sempat di stop. Karena sebab satu kata saya salah ucap. Ternyata di Malaysia itu tidak boleh menggunakan kata membutuhkan. Harus diganti memerlukan. Gak usah panjang-panjang ya. Jadi saya dengan petugas kat Malaysia dibisik, Tuan Guru sebentar. Apa pasal? Tuan Guru tak boleh menggunakan kata membutuhkan. Faham Pak ya? Ya, nggak usah panjang-panjang Pak. Akhirnya diganti memerlukan. Mak-mak yang ada di Skadau ni, yang ada kat kampung Penitih ni, ingat mak, bila masa besok lusa kita mati, tak ada amal yang bisa kita lanjutkan kembali. Solat kita mati tak bisa solat lagi. Semasa hidup masih berjaya, boleh kita puasa. Tapi bila masa kita mati masuk kat liang kubur, tak bisa kita nak puasa lagi, tak bisa. Apa yang bisa menyebabkan amal perbuatan kita ni masih terus berlaku? Udahlah, campur ni. Apa yang bisa membuat amal perbuatan kita masih berlaku dalam hidup? Selagi kita, semasa kita sudah di alam kubur, ada 3 perkara. Ada 3 hal yang akan menyebabkan amal kita ini terus berjalan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Kalau manusia itu dah wafat, manusia itu dah mati, kata Nabi, putus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, sedekah jariyah, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Seperti apa sedekah jariyah? Sedekah yang mengalir sebagaimana air yang mengalir. Dia tidak pernah putus. Orang yang mati sudah berkalang tanah, malaikat masih kirimkan pahala. Yuk malam ini, masjid ini masih membutuhkan banyak. Pondok pesantren masih membutuhkan banyak. Keluarkan infak terbaiknya, keluarkan dompetnya. Malam ini kita bersedekah di jalan Allah. Mumpung bulan Muharram. Ini adalah bulan yang baik. Syahrul Muharram, bulan yang diharamkan oleh Allah untuk menzalimi, bulan yang diharamkan untuk saling membenci, bulan yang diharamkan untuk berperang. Maka bulan ini, malam ini, perbanyaklah bersedekah. Maula ya salli wa sal. Yuk keluarin. Saya minta tolong dengan jamaah. Ala habibika ril khalq. Iman abada ala habibika habibul ladzi turja syafa'ah likulli hawlim minal ahwali
Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niatkan sedekahnya untuk kedua orang tua. Lebih-lebih orang tua kita yang sudah wafat, yang jasanya sangat tiada terbilang. Barakah orang tua yang menyebabkan kita bisa seperti hari ini. Yang jadi ustadz, yang jadi kiai karena barakah orang tuanya. Yang jadi pejabat, yang jadi pengusaha, yang jadi pemimpin, semuanya karena barakah orang tua. Mudah-mudahan sedekahnya, pahalanya Allah alirkan untuk kedua orang tua kita masing-masing. Dan Allah dekatkan kita kepada kebahagiaan. Dan Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Amin. Maka yang kedua kata Nabi, yang masih akan terus berjalan pahalanya walaupun orangnya sudah tidak ada di atas bumi ini, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Rafi'i, umur tidak ada yang tahu. Apakah kita berpikir bahwa besok masih hidup? Kita kan tidak dapat memastikan kalau ternyata besok di masjid ini ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustadz Imam Rafi'i. Ini baru tes saja Ustadz. Iya, tes saja dulu. Kan kita tidak tahu, Ibu. Kita yang duduk segar bugar hari ini nggak ada yang tahu. Sebab kemarin ada kenalan istri saya itu, orangnya sehat, segar bugar, sakitnya cuma sariawan. 3 hari meninggal. Ya Mi, sariawannya. Ada juga yang sakit bertahun-tahun malah nggak meninggal. Ada yang lagi duduk di masjid, astagfirullah, astagfirullah, meninggal. Ada yang lagi nonton dangdutan, mati. Nggak ada yang tahu. Maka kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi seseorang dan kemudian Allah bikin orang itu faham dalam agama, maka kelak ketika dia sudah wafat, ilmu yang manfaat itu pahalanya terus mengalir. Yang jadi kiai pondok pesantren, yang jadi ustadz, yang jadi guru ngaji, yang jadi guru majelis ta'lim, yang walaupun hanya sekedar mengajarkan alif ba ta tha jim, kelak ketika sudah wafat ilmunya masih terus mengalir pahalanya. Ustadz Imam Rafi'i ngajarin salat, jamaahnya kemudian masih senang salat, dengan ilmu salat yang beliau ajarkan jamaahnya masih tetap tekun ibadah, maka insya Allah pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya semasa orang tuanya sudah wafat. Maka penting ibu-ibu masukkan anaknya ke pondok pesantren. Jangan hanya memintarkan anak, jangan hanya mencerdaskan anak. Kalau anak cuma pintar, yang untung cuma dia. Tapi kalau anak kita salih plus pintar, kita yang untung juga. Bila masa kita sudah meninggal, anak datang kepada orang tua, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, mak bapak saya telah lama meninggal ya Allah. Kedua orang tua saya sampun sudah lama ya Allah meninggalkan dunia ini ya Allah. Maka hari ini saya bermunajat kepadamu ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami ya Allah.
Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fanhuma. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan pahala, Allah berikan ampunan kepada kedua orang tuanya, tersebab anak salih yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggalkan dunia. Tersebab apa? Waktu sebelum meninggal, orang tuanya masih menyempatkan menitipkan anaknya di pondok pesantren, masukin anaknya ke madrasah, masukin anaknya ke pendidikan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupmu. Sebab orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Mau sesempit dan sesulit apapun, jika Al-Quran selalu kita baca setiap saat, minimal selepas sholat. Kalau tidak bisa dalam sholat 5 waktu, minimal lepas maghrib atau subuh, ambil Al-Quran. Thumma qara'ta ma tayassara minal Quran. Kemudian Anda baca ayat-ayat Quran, Anda renungkan, insya Allah walaupun Anda tidak tahu, tidak mengerti makna dan tujuannya, insya Allah Allah jadikan obat bagi Anda semuanya. Maka yakinlah bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Bahwa ketika Allah turunkan Al-Quran, itu adalah obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Allah tidak menambahkan apapun bagi orang-orang yang zalim, melainkan hanya sebuah kesesatan. Maka penting malam ini, yuk ibu mulai besok sedang membaca Quran. Tapi saya tidak bisa baca Pak Ustadz. Ambil yang paling mudah. Saya cuma taunya kulhu, tidak masalah. Saya tuh cuma taunya Fatihah, monggo pinara, silahkan. Maka insya Allah kelak di yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat, apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran nanti akan datang kepada yang membacanya sebagai syafaat, sebagai penolong di yaumil qiyamah, di hari pembalasan Allah, di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, di saat tidak ada kebaikan selain kebaikan yang datang dari Allah, di saat manusia dalam kesusahan, di saat manusia dalam keadaan repot, maka Al-Quran akan datang kepada yang membacanya. Wahai fulan bin fulan, saya tahu Anda hari ini dalam keadaan takut, Anda hari ini dalam keadaan khawatir dan cemas. Jangan takut, jangan khawatir, aku akan datang sebagai syafaat bagimu yang membaca. Kamu siapa? Aku adalah yang selalu engkau baca setiap waktu. Habis sholat zuhur, ambil Al-Quran. Sebenarnya satu hari bisa 1 juz, 1 bulan berarti khatam Quran. Caranya paling mudah. Habis zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, sholat subuh 2 lembar. 1 hari 1 malam 10 lembar berarti 1 juz. Udah 1 juz lazim dalam 1 bulan, insya Allah selesai khatam Al-Quran. Saat ibu khatam Al-Quran, berdoa kepada Allah, 40.000 malaikat turun mengaminkan doa ibu. Sudah jam berapa? Jam 8 Pak. Ini waktu mana ini Pak? Ini jangan-jangan waktu India jam 8 ini. Fahad, jam pinten nih Fahad? Jam 7. Wah, sudah pukul 10 Bu. Wah, awal sampean di kampungnya sendiri awal. Saya ini masih mau terbang Pontianak, penerbangan terakhir ini. Mau jalan pelan-pelan ini. Makanya tadi driver sopir suruh tidur dulu. Saya ini Ibu, pertama karena memang nggak ada uang. Bener Pak, nggak ada uang beli mobil Pak. Tapi di samping itu karena tetangga saya mobilnya masih banyak Pak. Jadi tinggal tanya, Pak Leong mobilnya nggak dipakai? Nggak Pak Haji, mau kemana? Mau keluar kota, ke Skadau. Bawa aja Pak Haji, itu kuncinya ada sama istri saya. Saya belum berangkat Pak. Dia nanya, kok belum berangkat? Nggak ada bensinnya Pak Leong. Kalau ada tetangga baik macam itu kan enak Bu. Jadi besok-besok pura-pura baik sama tetangga kan boleh kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini sudah berapa jam ini? Ini Fahad mana Umi? Fahadnya mana ini? Fahad tidur. Waduh.
Subhanallah, berarti saya pulang sendiri nampaknya ini, Pak. Maka ibu-ibu, sesuai dengan tema kita malam hari ini, kita berharap kepada Allah untuk senantiasa dapat mengokohkan hati kita, kemudian mengukur prestasi dengan ilmu, dan taklukkan dunia dengan Quran. Karena Al-Quran adalah ilmu pengetahuan tanpa batas. Tinggal bagaimana sekarang Al-Quran bagi orang-orang yang bisa memahaminya. Hanya orang-orang yang berilmu semata yang bisa memahami maksud dan tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin pertemuan kita malam hari ini tidak lama, karena memang ibu-ibu besok masih banyak kegiatan, bapak-bapak juga masih banyak tugas. Kira-kira ibu sudah paham? Ibu-ibu sudah paham? Sudah paham, Bu, ya? Masa nggak paham sih, Bu? Pun 1 jam loh, Bu. Ya, Bu. Kalau nggak 2 jam gimana, Ibu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau besok ibu sudah bangun dari tidur ibu, kemudian ibu salat tahajud, lanjutkan zikir, kemudian baca Quran, selepas itu kemudian salat subuh, alangkah elok dan lebih indah lagi kemudian memanggil suaminya untuk duduk bersama-sama membaca Al-Quran. Maka Allah akan menurunkan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga. Ibu, pilihannya cuma 2. Mau jadi orang kaya tidak bahagia, tapi miskin tapi bahagia. Ini gurunya siapa coba? Pertanyaannya 2 masih cari jawaban lain coba. Pilih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia. Pilih di antara 2. Kaya bahagia. Ya udah kalau gitu tutup ceramahnya ya. Ini ngakalin ustadznya malah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang itu suruh memilih, pasti mencari pilihan yang ketiga. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Kalau seandainya manusia itu dikasih harta 2 kampung, 2 lembah penuh dengan harta, apakah mereka cukup? Enggak. Coba, ini di kampung ini sing paling suki sinten, Bu? Yang paling kaya siapa? Yang paling kaya siapa? Kiai Rofi'i. Paling banyak kebun sawit. Kalau seandainya Sekadau sama Sintang itu dikasih sama orang Sekadau, kata Nabi, dia tidak akan cukup. Sekadau sama Sintang ini berapa ribu hektar ini, berapa ratus ribu hektar ini, dikasih sama Kiai Rofi'i, cukup enggak? Labtagha thalithan. Maka niscaya masih berharap sama Allah, ya Allah, Sekadau sudah saya beli, ya Allah, Sintang sudah saya dapat, ya Allah, kalau bisa sekalian Kapuas Hulu, ya Allah. Sebab kata Nabi, labtagha thalithan, dia tidak akan cukup, tidak akan pernah puas. Contoh paling sederhana, tetangga sebelah rumah beli televisi 60 inci, ibu sakit gigi. Tetangga beli kulkas 3 pintu, mulai sakit kepala. Masuk di garasi tetangga sepeda motor terbaru, sakit perut. Terakhir, tetangga beli mobil paling cakep, paling bagus, pingsan. Dalam pingsan masih doa sama Allah, ya Allah, saya ini pingsan gara-gara pengen mobil, ya Allah, kabulkan doa saya pengen mobil, ya Allah. Allah baik, tak lama datang mobil ambulan. Sok coba. Manusia tidak akan pernah puas dengan keadaannya, kata Nabi. Udah dikasih cincin sama laki, udah 3 biji, masih kurang, minta 5, Bang. Lama-lama tangannya penuh. 10 jari penuh dengan cincin. Pas datang ke pengajian pegang hadrah.
Ya Nabi, salam alaika. 5 jari Ustaz. Ibu RT sakit hati. Apaan? Cuma cincin kecil 10 biji. Dia nggak tahu kalau suamiku itu juragannya sawit. Nanti kalau pengajian hari Jumat atau hari Minggu, aku pakai gelang 2 kanan kiri penuh. 2 kilo lagi. Jadi pas bagian hadrah, dia tidak pegang alat, cuma pura-pura pegang kecerekan. Ada kecerekan kan? Wantang kecerekan. Z. Nah, pura-pura pegang kecerekan. Ya Nabi salam. Gak turun-turun tangannya. Biar kelihatan yang 2 kilo. Terakhir istri Rafi'i sakit hati juga. Apa mereka nggak tahu kalau istrinya Yayi Rafi'i juga banyak emasnya? Jumat berikutnya minta sama Pak Yayi, Mas, malu sama istri si Anu. Kenapa? Yang satu cincinnya 10, terus yang satu 2 kilo gelangnya. Ya udah biasa aja kali, nggak usah marah-marah begitu. Aku juga sebagai suamimu tersinggung dong. Terus mau ngapain Mas? Yuk kita ke pasar Sekadau. Pucuk di Cinta ulam nentibo. Pengajian minggu depan di rumah Ustadz Rafi'i. Istrinya tidak baca sholawat, tapi giginya yang nongol. Kenapa? Sudah penuh dengan kawat emas. Ya na'i itulah manusia. Kata Rasulullah, ma yamlau jawfa ibni adama illa turab wallahu yatubu ala man tab. Tidak akan pernah memuaskan hati manusia, tidak akan pernah mencukupi keinginan manusia, tidak akan pernah memuaskan hasrat hati manusia sebelum tanah memenuhi mulutnya. Artinya sebelum kematian itu datang, masuk di alam kubur, bantalnya cuma tanah, gulingnya cuma tanah, barulah saat itu dia merasa puas tentang dunia. Maka belajarlah seperti orang yang sedang antre. Orang miskin pasti masuk surga duluan, walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan. Uang memang bukan segalanya, walaupun segalanya tentu butuh uang. Maka malam-malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hidupku barokah ya Allah, walaupun hartaku tidak banyak ya Allah. Lantaiku bukan lantai porselen ya Allah, lantaiku bukan lantai granit ya Allah, lantaiku cuma lantai papan ya Allah. Aman, tidak perlu pakai AC, AC-nya keluar dari bawah, angin semilir. Yang ngerasa rumahnya bukan rumah gedongan, yang bukan rumah beton, bersyukurlah kepada Allah. Sebab orang yang rumahnya beton, yang rumahnya gedongan, yang tinggi pagarnya, bukan cuma orang yang takut, tetangganya sendiri juga takut. Orang yang paling aman rumahnya yang tidak punya pagar. Karena mereka mikir, yang penjahat juga tahu apanya yang mau diambil. Tidur jangan 12 jam, 24 jam juga aman. Tapi orang yang banyak tabungannya, dia orang paling susah. Kemana-mana dompetnya penuh. Coba seperti saya nggak punya uang, kemana-mana nggak pernah pegang dompet. Itu pun minta sama istri 10.000 harus nyembah-nyembah. Enggak, saya sudah sepakat sama istri, Bu. Iya, istri saya ini baik, Bu. Baik ini. Tapi nanti ngomong apa tadi? Ya udah, saya terima nasib saja Ibu. Tapi alhamdulillah istri saya ini sudah bertahun-tahun mengikuti kegiatan dakwah saya. Karena memang anak-anak kita sudah besar. Kita sudah bersepakat bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, kita sudah berapa tahun nih? 23 tahun nih ya. Kami sudah 23 tahun Ibu. Doakan mudah-mudahan kami istiqomah dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu saya sama teman-teman Pak Yayi Rafi'i di kalangan teman-teman Nahdliyin
di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, dijuluki singa podiumnya Kalbar. Itu kalau di podium Pak Kiai. Tapi kalau ke rumah itu kucing Angora. Manis. Manis saya depan istri saya itu. Ibu-ibu, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menyegarkan iman kita kepada Allah. Bahwa sesungguhnya Gusti Allah sudah ridho terhadap kita, menjadikan Islam sebagai agama kita. Dan Allah ridho terhadap diri kita karena telah menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, dan sebagai Tuhan kita. Gusti Allah Pangeran itu maha kasih sayang. Jangan pernah khawatir dengan kasih sayang Allah, dan jangan pernah takut dengan apapun tentang hidup, karena Allah pasti akan menjamin semua rahmat, semua nikmat, dan semua rezeki kepada hamba-hambanya, tergantung bagaimana cara kita menjemputnya. Dan yang terakhir, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, dan jadikan Al-Quran sebagai penuntun dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan senantiasa selamat dari dunia hingga akhirat. Pesan terakhir Nabi, zayyinu manazilakum bis salah wa tilawatil Quran. Hiasilah kehidupan rumah tangga kalian. Pertama, jangan pernah meninggalkan salat. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran, walaupun mungkin bacaan Al-Quran kita tidak sebaik bacaan orang lain. Tapi insya Allah, Allah akan datangkan barakah, Allah turunkan kesempurnaan dalam hidup, dan pasti Allah datangkan kebahagiaan. Dan anaknya akan Allah jadikan sebagai anak salih dan salihah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon pangapunten, nyuwun pangapunten kepada para yai, para sepuh, kepada para kiai, para ulama, para sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat Banser yang sudah nunggu kita dari tadi jam berapa itu, sekitar jam 5. Saya mohon maaf karena tadi kita masih istirahat sebentar, dan mudah-mudahan saya minta doa dari para kiai, para jamaah, perjalanan kami pulang diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah besok siang ba'da zuhur kita atau saya itu pengajian di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Desa Tanjung Pasir, hingga nanti kalau tidak salah untuk bulan Agustus dan September itu sudah ada penjadwalan. Sebenarnya saya ini hanya mengikhtiarkan diri untuk mewakafkan waktu dan tenaga. Kalaupun memang ada ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan manfaat bagi umat. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan Allah berikan kesehatan zahir dan batin. Allah jadikan keluarga kita bahagia dari dunia dan akhirat, serta Allah jadikan kita ini selamat dari siksa api neraka. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijakin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma birahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur ya ghafur ya ghafur la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Allah ya ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Allahumma ghafir lana maghfiratan kathiratan min indika warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ya Allah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ya Allah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Ilahana dhunubana ilayka sa'idan wa rahmatuka bina nazilah
يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. نسألك اللهم بأسمائك الأعظم ونسألك اللهم بأسماء رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا وتعبدنا وتخشوعنا وتضرعنا وتمم تكثيرنا. اللهم إنا نسألك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا في أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allahumma ya Allah, pada hari ini ya Allah, pada malam ini ya Allah, kami datang dan bermunajat kepadamu ya Allah dengan segala dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Begitu besar dosa dan kesalahan kami kepadamu ya Allah, tapi kami yakin dan percaya bahwa ampunanmu melebihi luasnya kesalahan kami dan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni ibu bapa kami ya Allah yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah amal salih mereka ya Allah. Selamatkan beliau dari siksa kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Dan kemudian perkenankan kami bersama nanti di yaumil qiyamah bersama kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami dan orang-orang salih di antara kami, serta orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, kelak berkumpul bersama junjungan kami Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, isfa' lana ya Rasulullah fi yaumiz ziham, isfa' lana ya Rasulullah fi yaumil qiyamah, في يوم القيامة اسفع لنا يا رسول الله في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ya Allah ya akramal akramin, kami sadar ya Allah bahwa lebih banyak perbuatan dosa kami dibandingkan dengan amal kami ya Allah. Lebih banyak kesalahan kami ya Allah dibandingkan dengan kebaikan kami ya Allah. Selama hidup orang tua kami, kalau kami belum mampu membahagiakan hatinya ya Allah, jangankan membahagiakan ya Allah, bahkan cenderung kami menyakiti kedua orang tua kami dengan ucapan kami ya Allah, dengan lidah kami ya Allah, dengan kedua tangan kami ya Allah. Maka malam ini kami bermunajat ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah di alam kuburnya ya Allah. Tempatkan di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, orang-orang salih di antara mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar doa dan munajat kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu dan sadar ya Allah, kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Tetapi setidaknya izinkan kami ya Allah bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Sampaikan doa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Cucurkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Ya Allah, pandanglah hati kami ya Allah yang penuh dengan kesalahan dan dosa ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah. Benahi langkah kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma rzuqna imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa qalban khashi'a wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubaraka wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ij'alil qur'anal azim rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa shifaa'a sudurina wa dhahaba humumina ya rabbal alamin. Allahumma kama satarta auratana wa uyubana fid dunya fasturha yawmal qiyamah
فاسترها يوم القيامة، فاسترها يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إليك يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم فإن دعوتكم مستجابة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا ولأستاذنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur suwun, matur nuwun. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, anak kita, istri dan suami, ibu-ibu serta yang hadir di majelis ini. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang dalam masalah mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari masalahnya. Yang dalam kesusahan mudah-mudahan Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang memiliki kesulitan ekonomi semoga Allah berikan kemudahan ekonominya. Dan anak-anaknya yang mungkin hari ini belum jadi anak salih, mudah-mudahan anaknya menjadi anak salih dan salih. Doakan saya dan insya Allah kita saling mendoakan di jalan Allah. Pak Yai Rofi, terima kasih atas waktunya. Para kiai dan para ustadz, para sepuh serta sahabat-sahabat dan teman-teman dari Jamiatul Hadrah. Ini dari mana? Dari Sanggau? Dari mana? Baik. Serta teman-teman dari Banser, terima kasih. Semoga khidmah Anda untuk agama, bangsa dan negara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.